Jadi ini pastikan pembeli menemukan apa yang mereka cari. Ada beberapa tahap biasanya yang pembeli mencari produknya kita. Pertama mereka berpikir search, find, click, engage, dan buy di sana. Jadi ada tahap-tahap seperti ini yang harus kita pahami. Timnya mereka harus, produknya kita harus mudah ditemukan, search-nya sendiri, kata kunci yang tepat di sana, di zero moment of truth-nya, terus kemudian ada find, di mana produknya kita atau kepunyaannya kita itu tampil di halaman pertama, kemudian di tahap klik ini ada kalimat iklan yang persuasif, berarti ada copywriting yang tepat di sana yang mampu mengajak setiap user atau customer kita untuk ingin atau melihat produknya kita. Engage, di mana website-nya kita ini ramah pengguna, jadi user friendly, tidak banyak lagu musik yang tentunya tidak memberatkan mereka yang ingin membuka. Dan kemudian tahap terakhirnya adalah pasti mereka ingin beli di sana. Oke. Traffic di Google sendiri mencapai 2,9 juta setiap harinya. Itu survei tahun 2018. Tentunya setiap tahun bertambah. Tuh, apalagi dengan adanya pandemi yang bertambah. Cara Google menampilkan bisnisnya kita, ada kata kunci, ada iklan, di situ ada hasil pencarian organik, dan ada listing bisnis. Nah, nanti kita juga akan lihat secara cepat bagaimana step by step, baik produknya kita sendiri ataupun kita menjualkan produk orang lain itu supaya bisa di Google Business School. Oke, listing bisnisnya kita sendiri itu fungsinya apa atau Google Business School tadi? Supaya setiap customer yang ada mendapatkan informasi yang aktual, jam buka tutupnya jam berapa. Bahkan kita mendapatkan interaksi online dengan pelanggan secara cepat. Mungkin kalau perlu telepon, WhatsApp, di situ juga bisa. Dan optimalisasi bisnis. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan mereka kalau mau lihat produknya, mereka bisa didirect langsung ke lokasi atau ke tempatnya kita. Google gratis bisa dia perangkat. Nah, contoh listing bisnis di Google Cisco. Nah, seperti ini kita bisa lihat di kotak yang merah itu, ini ada listing dari Google Business School, menampilkan Coffee atau Coffee Lucky di situ ya, Coffee Lucky. Alamatnya jelas, jam buka tutupnya jelas, dan kemudian bisa dilihat secara map data. Nah, punyanya kita juga akan tampil seperti ini jika kita menggunakan Google Browser atau Google Chrome biasanya. Tapi kalau di browser yang lain, entah itu Firefox, Opera, dan sejenisnya, mungkin tidak kelihatan modelnya seperti ini, tapi akan terlisting juga di halaman. Oke, kriteria listing bisnis yang baik harus ada informasi yang apa, nama bisnisnya apa, alamatnya, terus kemudian jam buka tutupnya, kalau punya link website atau link dari produknya kita, jam operasional bisnisnya berapa, terus kemudian ada foto bisnis atau foto produk. Nah, ini yang harus kita waspadai di foto bisnis atau produk. Kadang fotonya tidak ganti atau tampilnya terlalu gelap atau remang-remang, itu harus kita perbaiki sehingga foto produknya ini tampil lebih baik gitu. Nah, selain itu juga kadang kita jarang mengupdate atau jarang posting. Nah, ini harus kita schedule atau kita buat jadwal. Nah, itu harus kita posting jam berapa atau hari keberapa. Nah, supaya kita terlihat ada pergerakan di listing Google Business sendiri. Keuntungan dari listing Google Business, 5 kali diklik, 38% kunjungan, dan 29% pertimbangan untuk membeli. Berdasarkan data tahun 2016. Dan sekarang terus bertambah. Kemarin juga saya pasang pakai plastik celana, punyanya rekan saya sendiri, yang satu tim, terus bertambah. Bahkan ada yang beli tidak hanya dari Kota Malang, dari luar Malang ada, bahkan ada dari luar pulau juga ada di sana. Nah, fitur terbaru dari Google Businessku, di situ setiap pemilik bisnis mendapatkan website gratis by Google. Jadi kita bisa menampilkan website gratis produknya kita, terus kemudian punya kita di sana. Terus juga bisa kita tampilkan juga keunggulan atau unique selling produknya kita itu apa ketimbang yang lain.
Gitu. Oke. Fitur dari websitenya sendiri, kita dapat nama tokonya kita. Jadi misalnya kalau nama tokonya saya itu Kaban, berarti kaban.business.site, dan dapat diakses dari semua gadget. Jadi semua iPad ataupun apapun bisa diakses, dapat dihubungi oleh pelanggan langsung, bisa kontak, update otomatis, dan admin dapat mengelola lewat ponsel, jadi lewat HP aja bisa, nggak harus pakai laptop di situ. Dan websitenya ini sudah layak iklan, gitu ya. Cara membuat Google Business-ku, sesuai dengan janji saya tadi, saya akan jelaskan secara cepat di sini. Jadi kita sebelum daftarkan bisnis, pastinya kita punya akun Google sendiri, Gmail-nya di sana, dan kita harus punya persiapan. Persiapannya apa? Nah, persiapan bahwa kalau kita mau daftarkan ke Google Business-ku ini, pastikan kita dapat kita temui. Jangan saya nggak mau ketemu sama pelanggan ini. Ya, kalau seperti itu tidak usah dimasukkan ke Google Business-ku di sana. Nah, oke. Nah, catatan penting bagi pemilik bisnis online, konten yang memuat informasi yang tidak akurat atau salah tentang bisnis atau lain produk yang ditawarkan. Ini tidak boleh dipublish di situ. Jadi, misalnya, coba masukin ini, jangan dibuat iseng, nanti juga orang lihat juga kecewa di situ ya, karena bukan produknya yang akurat di situ. Terus kemudian yang tidak boleh dipublikasikan konten yang berkualitas tidak relevan atau mengganggu, misalnya salah ejaan, penggunaan karakter yang menarik perhatian. Jadi di sini harus dibaca ulang, kalau bisa dengan disingkat-singkat. Misalnya kalau kita ngetik WhatsApp atau SMS dengan singkatan, kalau di sini upayakan dengan ejaan yang benar supaya copywriting kita juga bagus di sana, kan? Dan juga banyak orang-orang dari luar kota, luar pulau juga bisa melihat dengan bahasa yang baik. Konten kita yang hanya berfokus pada promo khusus, harga dan penawar penjualan ini juga tidak boleh dipublikasikan karena itu hanya tertentu. Jadi sebaiknya kita buat rencana di sana mempublikasikan apa saja yang ingin kita dipublikasikan. Karena kalau promo ini hanya tertentu di bulan tertentu. Konten yang menyinggung atau tidak pantas menampilkan konten sesuai dengan penjualan produk. Jadi kalau kita sudah kategori bisnisnya A, jangan sampai yang dipublikasikan yang B atau yang C, gitu ya. Jadi cukup berbahaya di sana. Membuat akun Google Business-ku dalam ponsel, ini saya percepat aja. Jadi buka aplikasi dari HP, dari Play Store atau App Store, cari Google Business-ku atau Google My Business, klik install, kemudian accept di sana, klik finish atau selesai, lanjutkan mulai sekarang di situ, terus switch account di situ jika kita ingin mengganti akun email. Jadi kalau akun emailnya kita banyak, kita mau ganti bisa. Terus tambah add business. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Tambahkan kategori bisnis yang sesuai. Ada tanya, Pak, kalau bisnis saya ada 10 gimana? Bisnis saya ada 5 bagaimana? Bisa nggak dibuat? Bisa dibuat masing-masing per kategori. Jadi Google bisnisnya bisa ada 10, Google bisnisnya ada 5. Lokasinya tetap ke satu tempat atau satu lokasi itu bisa. Misalnya Jalan Mawar nomor 1, nanti kita tinggal kasih nomor Mawar nomor 1A, 1B, atau lantai 2, nah itu bisa di sana. Ketik nama usaha pada kolom nama bisnis, nama usahanya kita seperti apa, kita ketik, dan masukkan data usaha kita miliki dengan lengkap. Jadi kalau kita menjual apa, kita berikan secara lengkap. Centang pilihan, saya berwenang untuk mengelola bisnis ini, jadi kita centang di situ, dan klik lanjutkan. Klik verifikasi nanti, verifikasi letter di situ. Atau klik post jika ingin mendapatkan kode verifikasi. Jadi kalau sudah diverifikasi, biasanya bisa mengelola dengan leluasa di Google Business ini. Nah, tujuannya, kalau kok cuma pilihannya misalnya cuma keluar post, kalau yang baru sekarang ada email, maupun lewat SMS atau lewat telepon. Nah, tapi ada tertentu Google Business yang cuma keluarnya lewat by post doang, ya kan? Nah, kenapa kok cuma by post? Ya, itu biasanya diminta oleh Google sendiri untuk men-tracking punyanya kita. Apakah punyanya kita ini sudah
sesuai dengan peta yang ditunjukkan, sesuai dengan peta yang diarahkan, didirect, sehingga pengunjung atau pembeli tidak tersesat gitu. Saya lanjut. Terus di sini klik garis ketiga di pojok kiri atas, di situ ya kan ada bisnis info. Nah, kita bisa kasih informasi atau tentang produknya kita secara lengkap di situ. Klik gambar pena untuk mengubah data. Nah, itu banyak penanya di situ, kita bisa klik di situ ya. Tentukan poin lokasi sesuai dengan alamat bisnis. Jadi digeser lokasinya seakurat mungkin dan pastikan data sesuai, apply. Periksa kembali data bisnisnya kita. Nah, klik gambar peta untuk mengubah titik alamat usaha. Jadi kalau misalnya kita ingin lebih, wah ini kok kelihatannya nggak sesuai ya, itu bisa kita geser pinpointnya di situ ya. Pinpointnya, terus klik tanda centang di situ dan kembali lagi diperiksa apa sudah benar. Oke. Klik foto, kalau kita ingin menambah foto produk, foto sejenisnya, kita cara tambah. Terus identity fotonya, seperti pesan saya tadi, usahakan foto yang terbaik. Foto yang ada cahayanya, kalau remang-remang bahaya, kadang nggak kelihatan jelas. Atau kalau kita nggak punya pencahayaan yang bagus, mungkin waktu pagi hari ada matahari, bisa difotokan di dekat matahari, ditaruh di meja atau di kursi yang dialasi dengan kain putih atau karton manila seperti itu ya. Itu. Nah, untuk misalnya mau ngambil foto langsung bisa dari kamera atau dari galeri, bisa dari galeri di handphone. Nah, terus kemudian kita bisa pilih di situ foto apa saja, mulai dari foto logo, cover, interior, eksterior, dan lain-lainnya bisa. Mengklaim akun GNB melalui browser. Jadi kalau ada yang punya saya ini kok sudah terdata, misalnya di situ kayak contohnya Getty Pet Shop. Wah ini sudah ada nih, berarti saya perlu daftarkan lagi. Nah, itu bisa kita klaim di situ. Di poin nomor 2 di situ ada kelihatan Anda pemilik bisnis ini klaim sekarang. Nah, setelah diklaim, ketik alamat emailnya, masuk ke step berikutnya. Periksa kembali apakah informasi alamat sudah benar. Terus berikutnya pastikan kategori juga sudah benar, kategori usahanya. Kalau di situ contohnya toko hewan peliharaan. Berikutnya, terus masukkan kalau ada situs websitenya atau situs yang lain bisa dimasukkan. Situs yang lain tentunya produknya kita ya, dengan produknya yang lain. Terus klik berikutnya, klik lanjutkan. Nah di sini ada beberapa akan, jadi untuk mengklaim punya kita itu ada by telepon, verifikasinya bisa juga melalui teks SMS yang akan disebutkan digit di situ. Bisa juga melalui kartu pos yang akan dikirim by Google langsung ke alamat yang sudah terdaftar di situ. Jadi nanti tinggal Anda semua memasukkan nomor atau kode verifikasinya di Google Business Suite yang diklaim tadi ya. Pastikan nomor nama kontak diisi sesuai dengan nama verifikasi. Proses verifikasi melalui aplikasi. Kalau kita melalui aplikasi, buka aplikasinya Google Business School, verifikasi sekarang, verifikasi now di situ. Terus kemudian di situ ada salah satu yang tersedia, baik itu telepon, teks maupun via pos, itu tadi sama ya tampilannya. Terus setelah itu masukkan kode. Optimalkan Google Business School. Jadi bagaimana sih kita mengoptimalkan kalau kita sudah punya, sudah bikin, bagaimana kita mengoptimalkan? Posting update secara langsung, kalau bisa di jadwal, di schedule berapa hari sekali, kita jadwal, kita posting secara rutin. Di situ sudah ada tombol post, jadi seperti sosial media. Oke. Nah, buat postingannya seperti ini, butuh ide. Nah, ini ada promo nasi goreng, terus bisa kita tambahkan tombol, bisa kasih penawaran, bisa pesan online, bisa direct langsung ke kontak kita di situ. Nah, seperti ini. Oke. Contoh postingan dari Google Business School. Nah, ini seperti ini. Yang tadi, hai, mau yang spesial buat weekend, coba ide ayam penyet sambal. Nah, itu bisa soal di situ. Itu akan muncul ketika orang mencari kata kunci warung, nasi goreng, dan sejenisnya, itu akan muncul.
muncul di situ postingan kita. Nah ini juga sama, Let's Go Gelato, ini juga postingan dari Google Business tadi muncul di situ juga. Nah paling penting juga adalah fitur ulasan pelanggan. Makanya sekarang banyak ya, kalau kita ke toko-toko, ulas kami di Google ada stikernya. Nah ini penting juga, karena ketika kita search gitu ya di Google Map atau di Google Business, pasti ada ratingnya. Nah ada ulasannya. Di sini dapatkan notifikasi ketika pelanggan Anda menulis ulasan, jadi notifikasi kita bisa kita aktifkan. Terus segera berikan respon untuk membangun loyalitas. Respon sekalipun kata-kata yang tidak enak yang diulas oleh pelanggan, kita tetap menjawabnya dengan sabar dan menjawab dengan ucapan terima kasih di situ. Dan berikan solusi jawaban pertanyaan atas pertanyaan atau bahkan hanya ucapan terima kasih. Gitu. Nah ini customer review-nya ada di sini, jangan lupa dicetak juga supaya bisa kelihatan kalau secara tampilan desktop atau laptop atau misalnya komputer. Ya ini tampilannya seperti ini, tampilkan foto bisnis Anda. Oke, edit informasi kapan saja dan di mana saja. Tampilkan informasi untuk jam operasional, telepon, alamat, dan website. Jadi ingat untuk menyimpan yang sudah diedit tadi. Jam bukanya, bahkan jam libur. Kalau kita pengen buat libur, waktu hari Natal, tahun baru, dikasih keterangannya di situ juga. Itu bisa kita buka. Nah, 40% pencarian bisnis lokal yang menemukan jam operasional. Jadi jangan sampai ketika beberapa waktu yang lalu saya datang ke satu tempat ternyata tutup gitu loh. Padahal di situ tulisannya buka. Nah, berarti tidak di off-kan atau tidak diganti ya jadwalnya di situ. Nah, oke. Nah, kalau ini tampilannya yang belum dikonfirmasi dan yang sudah dikonfirmasi Google Business-nya, kita bisa mengganti jamnya tadi. Kalau yang sudah dikonfirmasi kelihatan di situ, kalau yang belum dikonfirmasi agak susah ya, untuk menggantinya. Gitu. Oke, di sini tinggal tambahkan atributnya, tambahkan manajer mengatur akunnya kita di situ, dan tambahkan level aksesnya mereka. Mereka mau bisa ngedit semuanya atau ngedit sebagian, bisa ada di situ. Dan dapatkan bantuan dari Google Business School. Jadi kalau misalnya ada kendala, kesulitan, bisa langsung tanya di menu dukungan di situ. Nah ini ada via telepon, live chat maupun email. Saya sarankan lewat email aja, karena apa? Lebih cepat. Biasanya tim Google akan menjawabnya lewat email. Kalau telepon kadang anti karena banyak yang bertanya. Oke, cara memahami paket kita di sini. Jadi kita akan lihat di situ ada laporannya nanti. Jadi ada insight yang bisa kita lihat. Jadi bagaimana pelanggan kita itu mencari bisnisnya kita, baik itu secara langsung, di direct, secara telepon, secara website, secara map juga di situ. Oke, ini sekian sharing presentasi dari saya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Informasi yang beringat ya saya. Jadi saya informasikan ke teman-teman bahasanya untuk di sini bisa sandingkan dengan platform dari Bianco. Jadi seperti kita tahu teman-teman punya bisnis, punya toko online di Bianco, lalu kemudian cara untuk menginformasikan bisnis teman-teman bisa melalui Google untuk bisnis school seperti itu. Jadi ini kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan ya, ini ada beberapa pertanyaan juga dari para audiens. Ini ada pertanyaan dari saudari Dona. Lebih efektif mana berjualan di Instagram atau Google Business menurut Pak Jenny? Oke, saya langsung jawab ya. Jadi kalau sosial media, Instagram, Facebook itu kita menampilkan branding di sana. Nah, Google Business-ku juga menampilkan branding. Tapi di Google Business-ku ini sendiri, setiap pelanggan itu lebih mudah jika ingin melihat secara langsung atau melihat lokasinya kita gitu di sana. Dan ada satu nilai value yang tidak dimiliki di Instagram tadi. Jadi kalau Instagram kan tidak bisa mendirect ke lokasi, terus Instagram sendiri hanya menampilkan foto produk. Tapi kalau di Google Business ini lebih lengkap lagi di sana.
Kalau disuruh pilih Instagram atau pilih Google Businessku, kalau saya pilih dua-duanya, karena entah lewat Instagram, entah lewat Google Businessku, kita dapat menjaring pelanggan itu dari manapun di sana. Bahkan beberapa binaan saya, KM-nya sendiri, mereka punya Instagram dan di situ dikasih linknya Google Businessku juga di sana, sehingga mereka kalau mau lihat direct lokasi atau mapnya bisa langsung kelihatan juga. Begitu. Oke. Terima kasih Pak Jemi untuk penjelasannya. Lalu ini pertanyaan selanjutnya, jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Jemi, teman-teman, bisnis platform bisnis Anda melalui Bidianko itu bisa disandingkan dengan aplikasi yang dari Google Meet, jadi sosial media segala macam bisa langsung dikonekkan ke Bidianko. Gitu. Lalu ada pertanyaan selanjutnya adalah alasan pentingnya Google Business ini Pak Jemi. Ya, pertanyaannya adalah bisa sebutkan kenapa sih Google Business penting banget gitu? Penting karena gini, Google Business sendiri ini seperti kalau zaman dulu itu Yellow Pages ya kan. Kalau sekarang orang-orang itu mau mencari cepat, itu pertama pasti searchingnya di Google Business-nya kelihatan apa enggak gitu. Terus pasti akan disamperi dengan diklik map-nya di sana, di direct ya kan. Oh, lokasinya ada gitu. Atau misalnya kalau hanya sekedar cuma di garasi rumah aja, mereka akan klik di sana dan lihat, oh ternyata bisa ya dikunjungi juga di situ. Dan itu untuk elektabilitas produknya kita atau bagaimana kita bisa eksis juga di dunia online, itu juga salah satu yang dinilai oleh customer sekarang gitu. Kalau nggak ada di Google Business, mereka kadang wah ini bisa dipercaya apa enggak gitu, seperti itu sih. Ini ada beberapa pertanyaan, boleh saya jawab ini yang berikutnya? Oh ya, boleh. Ya, apakah ada hubungannya antara Google Business dengan SEO kan? Jadi SEO atau Search Engine Optimizer di situ atau mengoptimalkan kata kunci itu ada hubungannya. Hubungannya itu ketika kita masukkan kata-kata kunci, baik itu di postingnya kita yang tadi di Google Business ataupun di beberapa fotonya kita, nah itu biasanya akan mudah tayang atau mudah tampil di halaman utamanya di Google tadi di sana. Tapi tentunya tidak sembarangan SEO kita masukkan. Jadi misalnya nih, saya jualan mangga, saya masukkan mangga, terus mangga muda. Nah itu nggak seperti itu juga. Itu harus dibuat cerita atau dibuat kata-kata yang menarik sehingga itu mudah dibaca juga. Lain dengan di sosial media. Kalau sosial media mungkin pakai hashtag itu kan ya, hashtag mangga, hashtag mangga muda, hashtag, nah seperti itu. Nah tapi kalau di Google Business tadi masukkan kata kuncinya di dalam satu cerita atau copywriting-nya tadi sehingga itu mudah untuk dicari di situ. Begitu. Nah untuk SEO-nya sendiri efektivitasnya itu sejauh mana ya kan, tergantung produknya kita ini yang dijual apa, karena kata kunci itu harus kita analisa dulu SEO. Untuk materi kata kunci itu ada tersendiri. Nah, akan saya bahas dulu di sini. Jadi ada materi tersendiri bagaimana menemukan kata kunci yang efektif, terus bagaimana supaya kata kunci ini bisa mudah untuk ditemukan oleh orang-orang. Gitu tadi. Oke, yang berikutnya, kalau Google Business saya tidak muncul di map itu kenapa? Karena pertama mungkin belum terverifikasi, atau yang kedua mungkin ada salah langkah, ada langkah yang tidak dijalani gitu. Jadi ada beberapa step tadi kan ya, itu mungkin ada yang kelewatan atau kelompatan di situ. Solusinya gimana? Solusinya ya pasti coba daftar lagi. Kalau ada kendala nanti baik kita atau timnya Google akan bantu juga untuk supaya Google Business-nya bisa muncul tadi di sana. Begitu Pak Obed. Ya, saya ini Pak ada pertanyaan dari tim Bidianko, apakah Google Business itu layak digunakan oleh bisnis lokal? Layak, sangat layak sekali. Karena kata kunci yang sering atau paling banyak dicari itu kata kunci terdekat. Misalnya nih, kafe terdekat, jual mangga terdekat. Nah,
servis AC terdekat. Nah, kalau ini bisa kita raih kata kuncinya, terus kita masukkan di dalam Google bisnisnya kita juga, itu akan sangat efektif. Selain kata kunci yang kita raih tadi, otomatis juga punyanya kita ini langsung muncul, karena Google-nya kita kan GPS-nya juga aktif, lokasinya terdekat juga aktif. Jadi kalau orang mencari jual sandal, jual sepatu, atau jual yang lain, itu pasti akan muncul yang wilayah sekitarnya kita dulu, yang lokal-lokal dulu. Baru dikasih yang, kalau nggak ada yang lokal, yang luar kota, baru nanti yang luar pulau, baru kelihatan seperti itu. Begitu. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah wajib bisnis online memiliki Google Business? Kalau saya ngomong wajib, nggak sih bagi kita ini bisnisnya sebagai, juga gitu. Sebagai kita pelaku bisnis atau UMKM itu tergantung bisnisnya kita seperti apa. Kalau bisnisnya kita ini itu tadi salah satu materi saya tidak ingin ditemui oleh orang, ya berarti tidak usah ditampilkan. Tapi kalau kita ingin lebih dikenal lagi sama orang, disamperin orang, itu wajib untuk dimasukkan di Google Business tadi, begitu. Nah, di Beyondco ini kan ada banyak reseller sama supplier ya, tapi dengan cara kita sistem zipper. Jadi wajib dong para reseller kita selain punya untuk promo-promo segala macam seperti tadi mau branding, harus bisa selain sosial media bisa juga lewat Google Businessku ya Pak Jenny. Betul sekali. Nah, produk-produk dan itu ini bisa teman-teman reseller secara jualannya dikasih tips lagi oleh Pak Jenny untuk promosinya, brandingnya bisa melewat Google untuk bisnisku, lalu bisa juga lalu kemudian nanti transaksinya tetap lewat platformnya Beyondco. Bisa seperti itu. Apalagi dari nanti kayak dari Google linknya bisa dikasih. Iya betul. Nah teman-teman kan tadi diajari tuh sama Pak Jenny, diinformasiin kalau ayo rame-rame untuk branding, rame-rame untuk promo, jualan, apa yang ada di Beyondco, di-share juga di sosial media, bisa juga di website Google untuk bisnismu ini. Selanjutnya kita coba cek dulu pertanyaan dari para audiens yang ada di room chat. Nah, bagaimana ya cara meyakinkan asalnya customer itu percaya dan melakukan transaksi dari Google Business ini Pak? Jadi kan kadang-kala kan kalau kita lihat sekarang dengan pesatnya digital marketing gitu kan, berbagai produk-produk teknologi dari digital marketing itu kan bertaburan berbagai macam sosial media lah, terus kemudian lewat Google Businessku segala macam. Nah, supaya takutnya itu bukan akun bodong itu kayak supaya tidak dianggap akun fiktif atau bodong, biasanya itu pertama kita sering posting di sana dengan waktu yang berkala. Yang kedua, upayakan sudah terverifikasi oleh tim kami Google. Yang ketiga, minta rating. Rating ini kalau misalnya kita belum ada transaksi, nah teman-teman yang satu komunitas ini juga bisa saling memberikan rating di sana. Jadi misalnya kita datang ke tempatnya atau enggak dia ada Google Business-nya apa, kita kasih rating. Gitu. Sebenarnya rating bintang 5 tadi untuk menaikkan peringkat daripada punyanya yang lain dengan pesaing-pesaing yang sejenis itu tadi, itu bisa tadi di sana. Dan ada fotonya, foto dari customer atau customer kita belum ada, foto dari teman-teman satu grup, satu komunitas di foto, masukkan ke situ juga bisa. Jadi foto produknya, jadi biar lebih customer lebih yakin lagi, biar customer atau konsumen sendiri bisa, oh ini ternyata sudah ada trafficnya juga di sana, gitu loh. Tentunya produknya kita yang kita pasarkan juga yang berkualitas, jangan sampai udah di rating bintang 5 kita minta ke temannya kita, ternyata produknya yang kurang bagus atau kurang baik di sana, gitu. Jadi ya teman-teman pastikan informasi yang Anda sharing di berbagai macam sosial media ataupun melalui Google Businessku ini
benar-benar informasinya valid dan terpercaya sehingga bisa banyak menarik pelanggan dan tentunya tidak digambarkan sebagai akun fiktif ataupun hoax. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan dari tim Bianco, Pak Jemi. Ya, Pak Jemi. Iya. Bagaimana? Bagaimana caranya untuk menjaga keamanan nomor HP yang kita cantumkan di Google Business ini, Pak? Ya, jadi memang resiko kita di Google Business ini nomor handphone kita akan diketahui oleh publik atau masyarakat luas. Oleh karena itu biasanya kita sarankan kalau bisa ada nomor tersendiri khusus untuk bisnis. Kalau memang kepepet tidak bisa, boleh dijadikan satu, tapi upayakan itu ada nomor tersendiri. Kalau nggak gitu mungkin bisa disalahgunakan atau jadi cuma sekedar iseng doang di sana, ya kan? Tapi memang antisipasinya dari kita ya seperti itu tadi. Jadi kita pisahkan jadi nomor yang kita daftarkan, yang kita publish untuk khalayak umum, tentunya nomor yang bukan nomor pribadinya kita di sana. Jadi kalau ini berarti orang tahunya dari Google Business gitu kan, nomor saya seperti ini. Ya mungkin seperti itu sih. Jadi nomor pribadi dengan nomor untuk bisnis di masing-masing ya, jangan dijadikan satu ya Pak Jemi ya. Iya betul. Terus ini kan kita tahu sendiri Pak Jemi sebagai pelaku bisnis itu ya, pasti kan kita banyak menawarkan berbagai macam produk ataupun jasa. Terus bisa memberikan informasi dan tips ya bagaimana supaya closing melalui di Google ini, di Google Business ini bisa tercapai gitu Pak. Kalau secara strateginya itu pasti saya akan ngomong kembali lagi seberapa efektif kita membuat rencana tadi, baik itu rencana postingnya kita kapan, terus kemudian copywriting-nya kita atau kata-katanya kita itu cukup menarik apa tidak di sana. Terus upayakan kita punya USP, unique selling product. Jadi ketika kita pasang di Google Business tadi, kita juga lihat dong kompetitornya kita ini siapa aja yang sama dengan punya kita. Nah kalau yang sama dengan kita produknya sama, kita punya nilai produknya apa, nilai tambahnya seperti apa tadi di sana ya kan. Nah kalau sudah punya nilai tambah, otomatis kita lebih mudah dipercaya atau mungkin lebih mendapatkan customernya tadi. Oh misalnya kalau yang ini jualan sepatu, ternyata sepatunya ini sepatu anti air. Sepatu anti air sudah anti air, murah lagi di situ. Terus ternyata juga layanannya juga nomor 1. Jadi after sales-nya juga harus diperhatikan sebenarnya kan. Bahkan setelah pun kita harus follow up lagi bagaimana kondisinya, produknya masih bagus, dan kita harus lebih mengutamakan seperti itu ketimbang yang lain misalnya, gitu kan. Nah tergantung dari kita mau mengutamakan di produk, di jasa, di service ataupun di yang lain, itu juga harus kita tampilkan di Google Business-nya tadi. Selain copywriting, selain unique selling produknya tadi yang kita mau tampilkan tadi, selain ini, dan yang paling penting itu tadi kita harus schedule, harus kita jadwal kapan kita posting, kapan kita harus tampilkan kita publish tadi. Karena seringkali ini beberapa teman-teman UMKM saat menggunakan Google Business-nya sendiri awalnya sudah semangat awalnya, tapi seiring berjalannya waktu lama-lama lupa ya kan, karena mungkin ngurusin anaknya, mungkin ngurusin kegiatan di rumah tangga, nah itu jadi lupa. Nah itu harus tetap di schedule, di jadwal kapan posting produk, kapan posting kontennya, terus kapan juga harus kita bisa buka jam-jamnya ini sesuai dengan waktu tadi, sehingga ketika pelanggan mencari pas kena punyanya kita dan kita fast respon, tentunya fast respon ya, itu tadi di Google Business ada satu fitur bagaimana menampil fitur chattingnya di Google Business itu juga bisa diaktifkan lagi di sana. Di fast respon itu juga sangat penting sekali di situ. Itu sih, jadi beberapa poin-poin yang kiranya bisa sangat membantu bagi teman-teman untuk lebih cepat mendapatkan customer-nya tadi.
Itu ya teman-teman ya, jadi informasi dan tips dari Pak Jimmy bagaimana supaya efektif kita menjalankan bisnisnya masing-masing. Kita harus punya plan yang jelas, terus kemudian perencanaan kapan kita bisa untuk upload apapun itu, mau promo kah atau misalnya menyampaikan informasi terkait dengan bisnis kita masing-masing. Jangan lupa kita selalu melakukan lalu kitanya susah untuk lupa dengan apa yang harus kita kerjakan untuk menunjang bisnis kita. Apapun medianya, kita dalam mempromosikan segala macam produk bisnis kita, cara transaksinya, jangan lupa selalu bahwasanya media-media yang di luar sana itu hanya sebagai sarana untuk promosi, menginformasikan terkait produk kita, bisnis kita. Tapi jangan lupa, setiap kita sebagai itu mendapatkan deal, closingnya lalu melalui di Beyondco, platform Beyondco, seperti itu. Contoh seperti saya promosi ke produknya Jusmi ya, salah satu yang sudah bergabung di Beyondco ini, frozen food. Jadi saya selalu menawarkan melalui WhatsApp, terus kemudian di Instagram ataupun sosial media lainnya, dan tetap saya mengarahkan juga untuk transaksinya melalui platform Beyondco. Ya Pak Jami, terima kasih atas waktunya malam hari ini, luar biasa sekali informasi dan tips yang bisa di-sharingkan, dan pasti ini bermanfaat bagi para reseller kami di Beyondco dan juga teman-teman supplier kami, karena juga mereka ada beberapa yang UMKM. Jadi mungkin ada ini Pak Jami informasi yang terakhir yang mau disampaikan ke teman-teman supaya tetap semangat Pak, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Oke, pesan saya yang terakhir, jangan patah semangat, jangan mudah menyerah ketika produk kita atau bisnisnya kita belum dilirik orang atau belum dibeli sama orang. Tetap berusaha, tetap posting, tetap cari informasi sebanyak mungkin, lihat kompetitor yang ada, kita cari peluang-peluang di sana. Niscaya setiap usahanya kita akan membuahkan hasil. Jadi jangan mudah menyerah ketika lihat kompetitor lain, kelihatannya dia lebih unggul saya gini. Nah, itu sudah patah semangat. Tetap berusaha, tetap cari informasi, tetap posting, tetap menggunakan kreativitasnya kita, ya kan. Jadi untuk publish, tetap kita jualan online dengan segala macam budaya yang kita punya di tengah-tengah pandemi seperti ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah itu teman-teman ya, Pak Jami sudah membakar kita semua tetap semangat, apapun harus kita kerjakan, harus ada usaha yang nyata. Jangan hanya punya sekedar sosial media tapi nggak pernah dimanfaatkan untuk promosi dan juga jualan di sana. Tetap kita harus mengoptimalkan semua senjata kita sehingga menunjang dari bisnis online kita gitu. Tetap jangan lupa menginformasikan juga ke pelanggan kita terkait dengan platform Beyondco ini. Siapa tahu pelanggan Anda juga bisa menjadi rekan kerja Anda juga di melalui Beyondco ini. Terima kasih Pak Jami.